Di episode sebelumnya, Lindong disebut oleh Tian Zhen dan kedua rekannya ditambah oleh Lin Langtian. Sehingga itu memaksa Lindong untuk mengorbankan tongkat sisik naganya untuk memperkuat tongkat tulang buaya surgawinya. Lindong yang telah selesai dengan ritualnya pun segera maju dan menyuruh Xiaoyan untuk mundur. Lindong pun mengatakan kepada semua lawannya, "Apa kalian sudah puas?" Tian Zhen pun dengan pedenya berkata, "Lindong, apa kau masih akan bersikap keras kepala menolak memberikannya pada saat seperti ini? Serahkan saja kuncinya dan kami mungkin akan mengampunimu." Mendengar hal itu, Lindong pun dengan santai berkata lagi, "Baiklah, jika kalian sudah puas, maka sekarang giliranku." Maaf, Lindong pun kini mulai mengerahkan energinya. Gerombolan Tian Zhen pun jadi sangat terkejut merasakan energi yang kuat dari Lindong. Gelombang energi ini, ucap mereka. Tian Zhen pun segera berteriak, "Ayo cepat bunuh dia." Keempat orang itu pun segera meluncur untuk menyerbu Lindong. Lindong pun segera berteriak, "Buaya surgawi kuno, keluarlah." Dan maklum, seketika kini muncul sinar cahaya merah. Cahaya itu pun perlahan-lahan mulai berkumpul menjadi satu. Orang-orang pun kini menjadi ternganga melihatnya. Karena dari cahaya itu, kini muncul sosok yang mengerikan. Dan itu adalah monster buaya raksasa surgawi. Buaya itu ukurannya sangat besar, dengan tanduk di kepala, dan sosok itu benar-benar mengerikan. Keempat lawan Lindong pun kini menjadi sangat syok dan berkata, Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin? Bahkan, jika kami berempat bertarung bersama, tetap saja sulit bagi kami untuk mengalahkan makhluk ini. Maka itu berarti tidak mungkin untuk menghabisi Lindong di sini. Aku tak pernah menyangka bocah ini masih memiliki kartu as seperti ini di tangannya." Melihat hal itu, Liu Bei pun berkata, "Itu buaya surgawi kuno kan?" Sedangkan orang-orang pun berteriak, "Bagaimana bisa Lindong memanggil makhluk itu? Rumornya, binatang iblis ini merupakan makhluk yang sangat ganas pada zaman dulu." Liu Bei pun menyahut, "Ini bukanlah buaya surgawi yang asli. Itu hanya jiwa buaya surgawi yang tersisa. Jika dia wujud yang asli, apa gunanya dia mengikuti perang 100 dinasti ini? Bisa-bisanya Lindong melepaskannya. Pengorbanan macam apa yang ia lakukan untuk memanggilnya? Tidak akan ada yang berani melawannya. Bahkan, orang gila dari kekaisaran super sekalipun akan menjadi pucat pasi." Mu Lin pun balas berkata, "Tapi meskipun itu hanya jiwa dari buaya surgawi, makhluk itu masihlah sesuatu yang sangat kuat. Dari mana dia mendapatkan itu?" Liu Bei pun sambil tersenyum mengatakan, mereka berempat berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan Lindong dengan jumlah mereka. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa ini lebih sulit dari yang mereka harapkan. Pada akhirnya, mereka hanya akan menyesali diri mereka sendiri. Semua orang pun ini masih dikejutkan dengan kemunculan buaya itu. Dan sekarang, giliran Lindong mengatakan, "Jika kalian sudah cukup terkejutnya, maka cobalah rasakan ini." Buaya surgawi dalam cahaya darah mengulurkan cakra yang dipenuhi dengan sisik berwarna darah dan dengan kejam memukulnya ke arah kelompok Tian Zhen. Cakar berwarna darah berubah menjadi sinar cahaya berdarah. Tampaknya telah merobek langit. Bekas luka berwarna darah akan terbentuk di udara di sepanjang jalan yang dilaluinya. Kecepatan jiwa buaya surgawi tidak terbayangkan. Bahkan, seseorang sekuat Tian Zhen hanya bisa melihat seberkas cahaya melintas melewati mata mereka. Segera, perasaan berbahaya tiba-tiba meluas saat semua pori-pori di tubuhnya berdiri. Dan benar, gelombang kekuatan Yuan segera keluar dari tubuh mereka berempat. Mereka tidak berani meremehkan situasi dalam menghadapi rasa bahaya yang begitu menakutkan. Cahaya keemasan menyala terang keluar dari dalam tubuh keempat orang itu. Tian Zhen, Mu Shao, dan Qian Shan langsung mengaktifkan penghalang tubuh emas terkuat mereka. Penghalang tubuh emas yang memadat ini menutupi mereka bertiga. Cahaya keemasan meluap darinya, memberikan penampilan yang sangat tangguh. Sedangkan Lin Langtian, yang saat ini masih berada di ranah satu Yuan Nirwana, dia tidak bisa melakukan hal itu. Namun, dia juga segera mengerahkan seluruh kekuatan Yuan hingga batasnya. Seluruh tubuhnya berwarna emas cerah, tampak sangat mempesona.
Sementara mereka berempat dengan liar menggerakkan kekuatan mereka, cakar dari jiwa buaya surgawi tiba-tiba menabrak ke bawah dan tanpa ampun menabrak cahaya kemasan terang di depan mata banyak orang dan keluar. Ledakan pun bergema di atas lapangan. Segera setelah itu, ledakan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Cahaya kemasan ditembakkan ke segala arah. Penghalang tubuh emas yang tampaknya kuat itu hanya bertahan selama beberapa napas di hadapan cakar berwarna darah dari jiwa buaya surgawi. Dan kini, terlihat ledakan tanpa halangan di depan tatapan tercengang dan mata ketakutan dari kelompok Tianzhen. Bam, bam. Cahaya kemasan melesat kemana-mana dan keempat sosok yang menyedihkan itu terbang keluar. Tubuh mereka langsung bergesekan di atas lapangan, membentuk 4 bekas luka yang mencolok di atasnya. Akhirnya, mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan paksa setelah mencapai area di dekat tepi lapangan. Namun, kekuatan di dalam tubuh mereka meletus tepat ketika mereka semua menstabilkan diri. 4 suap darah segar dimuntahkan. Wajah mereka yang semula pucat menjadi lebih pucat. Mata semua orang di lapangan mengamati kelompok Tianzhen meluapkan darah dengan sedih. Mereka semua tanpa sadar menjadi diam. Beberapa wajah mereka bahkan berkedut. Meskipun mereka sudah menebak akhir ini, ketika jiwa buaya surgawi muncul, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat tetap tenang seperti yang mereka bayangkan ketika kejadian seperti itu benar-benar muncul di depan mereka. Orang-orang itu berkata, itu adalah 3 ahli top yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan nirwana ketiga. Jika orang-orang seperti Tianzhen diberi waktu yang cukup, kemungkinan mereka bahkan bisa maju ke peringkat nirwana itu dan menjadi seorang ahli yang dihormati. Namun, mereka benar-benar dipaksa oleh Lindong ke dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun mereka telah bekerja sama, mata gerombolan Tianzhen dipenuhi dengan keterkejutan. Saat mereka mendarat di tanah, mereka mengangkat kepala dan menatap Lindong dengan wajah yang penuh dengan keterkejutan. Kengerian samar melintas di mata mereka. Mata Lindong sangat dingin saat mereka menyatu Tianzhen dan 2 lainnya. Mata Lindong sangat dingin saat menyatu Tianzhen dan 2 lainnya. Nadanya acuh tak acuh dan dia pun berkata, "Aku tidak akan membunuh kalian semua. Sana kalian pergi saja dari tempat ini sendiri-sendiri." Warna hijau dan putih terjalin di wajah Tianzhen dan dia berteriak dengan marah. "Lindong, aku kenal dengan orang-orang dari Kekaisaran Gan Besar. Aku tidak percaya kau berani menyentuhku seperti ini." Beberapa seruan terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Kekaisaran Gan hebat. Itu adalah kerajaan super. Tianzhen ini sebenarnya mempunyai hubungan dengan mereka. Mata Lindong pun menjadi dingin dan berkata lagi, "Hei, aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kali." Sebuah pikiran melintas di hatinya, dan jiwa buaya surgawi sekali lagi menjulurkan cakarnya yang berwarna darah. Dalam sekejap, niat membunuh yang padat menyebar darinya. Ekspresi Tianzhen akhirnya mulai berubah saat dia merasakan niat membunuh yang menyebar dari dalam tubuh Lindong. Dia tahu bahwa jika dia terus menentang Lindong, kemungkinan Lindong akan benar-benar tanpa ampun memberinya pukulan yang mematikan. "Kau!" saut Tianzhen. Sementara itu, Jiangshan pun berteriak, "Lindong, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tetap. Hari ini, aku akan mengakui kerugianku di sini. Aku akan mencari pembalasan atas dendam ini di masa depan." Dibandingkan dengan Tianzhen, Mu Shao dan Jiangshan sangat lugas dan bijaksana. Situasi di depan mereka sudah berubah. Jika mereka terus tinggal di tempat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mengalahkan buaya surgawi kuno yang telah dipanggil Lindong. Bahkan jika mereka bergabung. Kalau begitu, yang terbaik mereka memilih akan pergi. Oleh karena itu, mereka berdua bangkit, melemparkan kata-kata ini ke Lindong sebelum berbalik dan menyentak keluar dari lapangan. "Kau memang cukup tangguh, tapi tunggu saja pembalasanku." Ekspresi Tianzhen sedikit hijau setelah melihat Mu Shao dan Jiangshan pergi. Kilatan di matanya berubah saat sebelum dia akhirnya mengatupkan giginya. Semua orang melihat adegan ini di mana kata-kata Lindong telah mengusir 3 master besar. Mereka semua diam-diam terdiam sambil berkata, "Lindong ini memang bukan orang yang mudah diprovokasi." Sedangkan Lin Langtian dengan kesal berteriak, Lindong, ingat, masalah antara kita belum selesai.
Pada saat ini, Lin Langtian juga berdiri dengan ekspresi jelek. Yang Zhen dan dua lainnya terpaksa pergi. Hanya sedikit yang bisa dia capai sendirian. Sepertinya dia hanya bisa mundur dulu. Namun, tepat ketika dia bersiap untuk mundur, senyum sedingin es perlahan terangkat di wajah Lindong. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati Lin Langtian. Suara lembutnya mengandung niat membunuh yang padat. Saat diam-diam menyebar ke bidang ini dan dia pun berkata, "Hei, Lin Langtian, mereka boleh pergi, tapi kau tidak." Saat suara Lindong bergema melalui lapangan yang luas, sosok mundur Lin Langtian membeku tiba-tiba. Segera setelah itu, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya yang tampan. Pada saat ini, di lapangan besar, Liu Bei dan Yan Sheng terpengaruh melihat pemandangan ini. Mereka menilai tampaknya Lindong dan Lin Langtian memiliki dendam mendalam di antara mereka. Jika tidak, Lindong tidak akan mempertahankan niat membunuhnya terhadap Lin Langtian. Bahkan setelah dia melepaskan trio Tianzhen. Di bawah banyak tatapan terkejut, Lin Langtian mencibir dan matanya mengandung semburat mengerikan berteriak, "Lindong, apakah kau berpikir kau bisa menahanku di sini dengan makhluk itu?" Lindong menundukkan badannya sedikit, tanpa mengatakan apa-apa dan dengan sentakan pikirannya. Jiwa buaya surgawi kuno yang bercokol di mayat mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Cakar yang berwarna darah mulai merobek ruang angkasa lagi dan meledak ke arah Lin Langtian dengan kekuatan yang mengerikan. Setelah melihat jiwa buaya surgawi kuno menyerang lagi, wajah suram Lin Langtian kini menjadi memucat. Namun, tanpa sedikit pun keraguan, kekuatan Yuan di tubuhnya mulai menggumpal dengan cepat dan menjelma menjadi telapak tangan kekuatan Yan yang besar. Tangan 8 kaisar penghancur dan keluar. Telapak tangan kekuatan Yuan yang besar mendarat dengan paksa ke cakar buaya surgawi kuno. Tetapi segera pecah setelah menahan cakar itu sejenak. Gelombang kejut yang keras membuat Lin Langtian mundur beberapa ratus meter, menyebabkan darah dan ki di tubuhnya mendidih dengan hebat. Lin Langtian berteriak di kepalanya saat darah menyembur ke seluruh tubuhnya dan amarah memenuhi hatinya. "Tuanmu, bantu aku. Aku ingin mencapik-capik tubuh Lindong hari ini." Suara acuh tak acuh dengan cepat terdengar di benak Lin Langtian. Suara ini milik entitas misterius yang Lin Langtian panggil tuanmu. "Hei, kamu bukan lawannya. Kaburlah sebelum terlambat. Jika kamu ingin membalas dendam, kita bisa membicarakannya lagi di masa depan." Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lin Langtian menggeram dalam hatinya. Dia adalah individu yang penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Namun selama beberapa tahun terakhir, Lindong telah melampaui dia berkali-kali dan akhirnya dia terpaksa melarikan diri seperti anjing liar. Pelarian terakhir yang dia lakukan sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat terhina. Kali ini, dengan peningkatan substansial dalam kekuatannya, bagaimana dia bisa melarikan diri seperti anjing liar lagi? Ia pun lalu berteriak, "Aku sudah melarikan diri terakhir kali. Bagaimana aku bisa melarikan diri lagi?" Rong Yuan tuanmu segera menegur apatis sehubungan dengan keluhan Lin Langtian itu. "Lindong ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bahkan jika aku membantumu, kita tidak akan bisa membunuhnya. Jika kamu bersikeras melawannya, aku khawatir kamu tidak akan mampu menghadapi konsekuensinya." Mata Lin Langtian sedikit memerah dengan tinjunya mengepal begitu erat hingga mengeluarkan suara berderit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan enggan. Namun, dalam pikirannya, tinggal kekejaman yang dia miliki terhadap Lindong telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Setelah melihat Lin Langtian menahan amarah di hatinya, Rong Yuan yang misterius menganggukkan kepalanya, ia pun lalu berkata, "Aku bisa mengeluarkanmu dari sini. Meskipun Lindong sangat merepotkan, dia tidak akan bisa menghentikanku untuk mengamankan pelarianmu." Mendengar perkataan kodamnya itu, tubuh Lin Langtian tiba-tiba tersentak keras. Cahaya keabu-abuan yang aneh menyapu matanya. Tiba-tiba, aura kuat meletus dari tubuhnya. Saat aura meluas, Lin Langtian menunjukkan tinjunya. Kekuatan panik dan besar berkumpul di sekitar tinjunya dan bertabrakan secara brutal terhadap cakar buaya surgawi kuno dan keluar. Pria udara pun terlihat menyapu udara, namun kali ini Lin Langtian tidak terluka. Tubuhnya hanya terhuyung mundur. Segera, adegan ini menciptakan kegembaran di antara para penonton di lapangan. Ekspresi terkejut bahkan menyapu mata Liu Bei dan Yan Sheng. Kekuatan buaya surgawi kuno ternyata sebanding dengan Master Anak 3 Yuan Nirwana.
Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan, itu akan membutuhkan semua upaya mereka untuk dapat menahannya. Tak dapat diharapkan bahwa seorang praktisi ranah Satya Nirwana seperti Lin Lantian bisa bertahan dari serangan seperti itu. Mo Hongling pun menatap dua orang di langit itu dengan penuh perhatian dan berkata, ada rumor bahwa Lin Lantian dan Lindong keduanya dari Kekaisaran Dayan dan hubungan antara keduanya seperti api dan air. Liu Bei rupanya agak terkejut dengan fakta ini dan ia pun balas berkata, hah? Kekaisaran Dayan ini tampaknya menjadi tempat yang dipenuhi dengan keberuntungan dan harta karun. Sungguh mengejutkan. Melihat dua pemuda luar biasa seperti mereka muncul dari kekaisaran rendah seperti itu. Mo Hongling pun menganggukkan kepalanya sedikit, mengingat ledakan tiba-tiba Lin Lantian dari kekuatan menakutkan seperti itu. Bahkan jika dia harus dibandingkan dengan beberapa kekaisaran tingkat tinggi, dia masih akan dianggap tangguh. Apalagi seseorang yang lebih menonjol seperti Lindong. Tatapan Lindong tiba-tiba gini membeku. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi dengan Lin Lantian. Tetapi Lindong jelas mengerti bahwa kodam misterius yang bertanggung jawab atas hal ini. Akhirnya, kau menunjukkannya ya, ucap Lindong. Lindong berdiri segera bersiap melakukan serangan lagi dan berkata, aku tidak peduli bagaimana kau meminjam kekuatan orang lain, tapi nyawamu akan kuambil hari ini. Lin Lantian pun mencibir Lindong dan berkata, yaha, kau takkan bisa membunuhku dan kau jangan puas diri dulu. Saat kita bertemu di lain waktu, aku bahkan tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk menyerangku. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani mengambil inisiatif dan bergegas ke arahnya, kilatan tatapan sinis melintas di mata Lin Lantian. Saat ini, dengan bantuan roh Yuan misteriusnya, kekuatan Lin Lantian telah mencapai tingkat yang setara dengan praktisi tahap 3 Yuan Nirwana. Namun, suara misterius kodam Lin Lantian terdengar di benak Lin Lantian saat matanya berbinar dengan niat membunuh. Lebih cepat melarikan diri sekarang. Anak ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Lin Lantian pun menjawab dengan kesal. Tuanmu, kamu telah melebih-lebihkan anak ini. Mengingat situasiku saat ini, apa yang bisa dia lakukan padaku? Selain itu, jika aku membunuhnya sekarang, jiwa buaya surgawi kuno akan dihancurkan. Ketika saat itu tiba, kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan 4 sekte besar misterius. Bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan langka seperti itu? Setelah mendengar kata-kata Lin Lantian, kodam Lin Lantian tampak tertegun sejenak. Tampaknya ada beberapa keraguan. Jika Lindong hanya mengendalikan jiwa buaya surgawi kuno di satu sisi, tidak banyak yang bisa Lindong lakukan dengan situasi ini. Namun, jika Lindong menyerang secara langsung seperti ini, masih belum diputuskan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Akan tetapi, keraguan-keraguannya hanya berlangsung sebentar karena Lindong sudah berada tepat di depan Lin Lantian. Dengan kekuatan Yuan yang melonjak panik di tubuhnya, Lin Lantian pun segera meninju tinjunya dengan kejam sambil berteriak. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, Lindong yang telah masuk tidak menunjukkan rasa takut di matanya seperti yang diharapkan Lin Lantian. Sebaliknya, ada tatapan sedingin es dan menyeringai di mata Lindong. Hal itu membuat Lin Lantian merasa tidak nyaman tentang tampilan menyeringai di mata Lindong, karena dia tiba-tiba melihat api berwarna hitam aneh berputar keluar dari telapak Lindong. Pada saat Lin Lantian melihat api berwarna hitam, anggota tubuhnya langsung menjadi sedingin es. Banyak suara dengan kejutan yang tak tertandingi dipancarkan pada waktu yang hampir bersamaan. Terlepas dari apakah itu Liu Bei, Yang Shen, atau Lin Lantian itu, semua wajah mereka ditutupi oleh kejutan yang sulit ditahan ketika api berwarna hitam itu muncul. Api iblis nirwana, teriak mereka. Mereka yang telah mencapai level atas, mereka jelas menyadari tentang jenis api ini. Ini adalah api yang sangat menakutkan yang hanya akan muncul dari kesengsaraan nirwana ketiga dan seterusnya. Sebagian besar master yang memenuhi syarat untuk mencoba kesengsaraan nirwana ketiga, banyak yang telah dibunuh oleh api iblis nirwana yang aneh namun kuat ini. Oleh karena itu, banyak master nirwana merasakan kengerian terhadap hal ini di dalam hati mereka. Bahkan, seseorang setenang Liu Bei saat ini merasa kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Padahal, waktu itu, hatinya bahkan tidak terguncang ketika Lindong memanggil jiwa buaya surgawi sebelumnya. Terlihat Yang Shen, matanya sangat serius. Bahkan dia merasa tidak percaya
bahwa api yang paling menakutkan oleh mereka yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan nirwana ketiga akan benar-benar muncul di tangan Lindong saat ini. Seluruh area benar-benar sunyi. Beberapa master menatap api berwarna hitam di tangan Lindong dengan ekspresi tertegun. Seluruh alun-alun kuno dipenuhi dengan kepanikan karena munculnya api iblis nirwana. Pada saat yang sama, Lindong juga akhirnya menjadi jernih. Matanya dengan cepat menyusut saat dia menatap Lindong yang memegang api iblis nirwana di tangannya. Wajahnya yang padat menjadi jauh lebih pucat. Rayon misterius di hati Lin Lantian sama-sama mengandung kejutan dan berkata, Lin Lantian, mundur dengan cepat. Saat ini kamu pasti tidak akan bisa memblokir api iblis nirwana ini. Tampaknya keberadaan roh Yuan seperti dia sangat takut dengan api iblis nirwana semacam ini. Pada saat ini, Lin Lantian jelas kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dia juga sangat menyadari betapa menakutkannya api iblis nirwana. Meskipun dia memiliki kekuatan yang mirip dengan ahli 3 Yuan nirwana, dengan bantuan roh Yuan, dia mengerti bahwa kekuatannya tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan dari api iblis nirwana itu. Oleh karena itu, Lin Lantian pun dengan cepat melesat dengan kecepatan seperti kilat. Dari kelihatannya jelas bahwa dia berencana untuk mencari perlindungan sementara. Karena Lindong bahkan telah menunjukkan kartu truf seperti ini, dia secara alami tidak berniat untuk kembali dengan tangan kosong dan berkata, Lin Lantian, sepertinya terlambat bagimu untuk melarikan diri. Cahaya darah berkumpul di atas tandu hitam buaya surgawi yang benar-benar gelap. Akhirnya, itu mengeluarkan suara suasit dan langsung merobek udara. Itu membawa gelombang ketajaman yang tak tertandingi. Muncul seperti panah yang melesat di langit dan tersentak ke arah Lin Lantian yang mundur dengan cepat. Sinar cahaya berwarna darah itu sangat cepat. Bahkan Lin Lantian saat ini hanya bisa melihat kilatan cahaya darah melewati matanya. Segera, rasa bahaya melonjak di hatinya. Dia tidak berani meremehkannya dan dia segera mengerahkan kekuatan Yuannya. Setelah itu, perisai kekuatan Yuan sangat besar terbentuk di depannya. Sinar cahaya melesat melewati. Beberapa napas kemudian, itu dengan kejam menabrak perisai Yuan yang sangat besar seperti meteorit yang melesat melintas langit. Dan keluar. Riak-riak liar dan ganas melonjak melewati seperti air banjir dan menyebar terus-menerus. Momentum spektakuler itu menyebabkan banyak orang diam-diam mendecakkan lidah. Kekuatan perisai Yuan itu cukup besar dan mampu menahan serangan yang begitu tajam oleh jiwa buaya surgawi di sisi yang berlawanan. Namun, ketahanan semacam ini tidak bertahan lama sebelum banyak garis retakan kecil mulai muncul di permukaannya. Garis retak semakin meningkat. Reaksi timbal balik berlangsung selama lebih dari 10 detik dan keluar. Akhirnya, keduanya meledak dan berhamburan seperti asap. Tubuh Lin Lantian segera bergegas mundur. Namun meskipun reaksinya cukup cepat, Lindong yang telah menunggu kesempatan untuk membunuh, dia dengan cepat menggunakan jarinya ke depan. Nyawa api berwarna hitam menempel di jarinya muncul seperti pilar api yang mengeluarkan udara dingin. Perubahan tak terduga ini menyebabkan kengerian melintas di mata Lin Lantian. Namun, dia segera mengertakkan giginya. Lin Lantian pun segera melancarkan tinjunya dengan marah ke dada Lindong. Hal itu tampaknya dimaksudkan untuk memaksa Lindong mundur dan keluar. Tinju Lin Lantian secara langsung dan kejam mendarat di dada Lindong. Sebuah suara logam yang jelas samar muncul. Tubuh Lindong juga bergetar hebat sebagai hasilnya. Semburat kemerahan muncul di wajahnya. Meskipun pukulan Lin Lantian telah mendarat di tubuh Lindong, dia tidak mengungkapkan kegembiraan sedikit pun. Kengerian di matanya malah menjadi lebih padat. Ini karena dia melihat sudut mulut Lindong perlahan terangkat menjadi lengkungan yang padat. Lin Lantian di situ hanya bisa berkata, orang ini dia ingin menggunakan jurus pembunuhnya, bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya. Kepala Lindong pun kini berdempetan dengan kepala Lin Lantian. Sebuah suara lembut namun padat dingin perlahan merembes keluar dari mulut Lindong saat ia melihat wajah menyedihkan Lin Lantian di dekat. Kamu seharusnya tidak menggunakan keluarga cabang di Kotayan untuk mengancamku. Aura mematikan menutupi hati Lin Lantian. Pada saat ini, dia mengeluarkan suara kaget. Suara ini menjadi jauh lebih tajam karena ketakutan. Lindong, jika kamu membunuhku, kepala klan dan yang lainnya tidak akan membiarkan keluarga cabang Kotayanmu lolos begitu saja. Ekspresi Lindong acuh tak acuh. Dia mengabaikan ancaman tingkat rendah semacam ini dari Lin Lantian.
selama dia bisa menonjol di medan perang kuno ini dan bergabung dengan sekte super yang disebut Klarlin, akan selamanya memperlakukan keluarga cabang kotayangnya sebagai VIP. Mereka pasti tidak akan berani meremehkan. Lindong pun balas berkata, "Hei, kamu tidak akan berguna begitu kamu mati. Tidak ada yang akan melakukan apapun padaku karena kamu. Ini sudah berakhir." Dan Dohuar, api berwarna hitam itu mendarat dengan keras ke dahi Lin Langtian. Terlihat api hitam itu mulai bergejolak di dahi Lin Langtian yang saat ini jelas-jelas dia sudah tak berkutik. Dan cerita pun bersambung.